Hey, shalom, shalom, shalom. Ada sukacita yang luar biasa. Kita memasuki tahun yang baru 2021. Ya, Speak Up Ngebum perdana bersama Kak Joel Manalu. Wah, ini orang yang sangat luar biasa. Temanya adalah hope. Ya, buat teman-teman sekali lagi, Speak Up Ngebum tetap hadir setiap hari Selasa, juga hari Jumat di IGTV saya, channel YouTube Diaspora Generation dan Pemuritan. Jadi hari ini judulnya adalah The One and Only God. Dialah satu-satunya Tuhan. Memasuki tahun 2021, biarlah kita mau proklaim bahwa Dialah satu-satunya pengharapan kita. Dialah yang berdaulat atas hidup kita. Kalau kita bisa melewati 2020 itu karena anugerah Tuhan, dan kita percaya 2021 akan penuh dengan pengharapan di dalam Dia. Ya, oke. Ada satu yang kelupaan. Ya. Mas Handoko jadi orang pertama dari Semarang. Ya, Malang hujan, tapi tidak mengurangi semangat kita. Ya, hari ini saya tetap pakai topi iman, karena kita memasuki 2021 dengan iman. Ini karya dari Pak Philip Tiapna yang luar biasa. Ya, sambil menunggu. Ya, jadi buat teman-teman, video ngebum juga ada di IGTV Rekindle the Hope. Jadi teman-teman bisa menyaksikan juga di IGTV. Ya. Selalu bagikan video dari Ngebum 180. Ya, temanya tahun ini di awal bulan ini adalah Sambut Sang Raja. Kita mau menyambut Raja segala raja. Shalom Mariana. Ya. Jadi saksikan theme song juga dari Ngebum 180 dari PW Present Worship Diaspora Generation yang judulnya adalah Sambut Sang Raja. Saksikan di IGTV saya, juga YouTube Diaspora Generation, juga YouTube Pemuritan, dan saksikan juga video ngebum di Rekindle the Hope. Ya, terus menanti Kak Joel Manalu, Ketua DPA, sahabat saya juga yang luar biasa, generasi dahsyat. Hari ini kita akan bahas tentang hope, tentang pelayanan generasi ke depan 2021. Bentar, saya akan hubungi. Tadi udah janjian. Mungkin sedikit terlambat. Udah lewat 1 menit. Bentar ya teman-teman ya. Saya akan coba ya hubungi Kak Joel Manalu. Sabar. Happy New Year. Halo Kak Joel. Happy New Year, Dimas. Lagi di mana nih? Di Jakarta? Ya, di Jakarta. Di Tuhan. Terakhir ke Papua ya? Ya, kemarin Desember ya, Oh ya. ke Papua. Wah, luar biasa. Tanggal 14-15 ya. Perjalanan Oh, pertama setelah pandemi. setelah pandemi. Ih, luar biasa ya. Menegangkan karena Langsung cukup jauh jauh. banget tuh. Iya, ya langsung jauh betul, Dimas. Oh, akhir tahun di Jakarta, Kak.
Akhir tahun di Jakarta. Di Jakarta. Oke ya, Dimas gak kemana-mana? sama nggak kemana-mana, tetap di rumah aja. Oh, di rumah Iya, aja ya, iya, iya. ya luar biasa nih. Terima kasih banyak nih udah membuka di tahun 2021 Speak Up Ngebum dengan jadwal yang begitu Makasih padat buat ya. kesempatan dan kepercayaan Dimas. Wah, ini luar biasa nih. Kakak yang satu ini. Kita akan mulai dalam doa dulu ya, Kak. Kita akan berdoa, saya Ya, akan ya. berdoa. Ucap syukur Tuhan kau sungguh luar biasa baik, anugerah-Mu limpah buat kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan di Selasa pertama di bulan Januari dan tahun yang baru 2021 kami boleh ngobrol-ngobrol kebenaran firman-Mu tentang pelayanan generasi Tuhan. Biarlah berkati Kak Joel Manalo juga hamba-Mu, urapi kami, urapi pembicaraan kami, juga teman-teman yang bergabung melalui Live ini Tuhan. Terima kasih, segala pujian dan syukur kami hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Amin, amin. Haleluya. Gimana nih Kak? Pelayanan generasi nih 2020 ngadepi tantangan yang luar biasa ya. Ya, ya Boleh memang cerita-cerita nih. hampir semua lini ya, semua Ya. lini ya kita hadapi karena COVID-19 ini dan nggak pernah, kalau kita pikir-pikir nggak pernah terbayang akan seperti ini kan. Ya. Semua kaget, semua nggak siap ya dengan keadaan ini gitu. Tapi inilah realita. Yes. Inilah kenyataan yang harus kita hadapi. Tadinya kita tidak ada kendala, hampir nggak ada kendala lah ya dengan keadaan sebelumnya, tapi sekarang sangat-sangat banyak kendalanya. Ya. Ketakutan, ada juga di situ kekhawatiran, menyertai. Apalagi lihat sekarang ini kan kita berharap tadinya Januari akan mereda kan begitu ya. Ya. Melihat angka-angka statistik di kota-kota sudah mulai mengalami penurunan, kurvanya sudah mulai turun. Tapi ternyata awal tahun ini kita lihat bahkan kurvanya cenderung naik lagi. Ya, jadi tantangannya masih butuh tenaga ekstra. Iya benar nih. Nah, kan Kak Joel Manalo ini kan dari seluruh Indonesia nih. Nah, gimana tantangan-tantangan di daerah gimana nih Kak? Dari teman-teman, terutama yang mungkin kalau di kota mungkin sedikit terbantu dengan teknologi ya. Buat teman-teman yang di daerah, Ya, bagaimana ya, mereka menyikapinya? ya di daerah memang saya kemarin pas ke Papua ya, kalau ke daerah yang agak dalam dari kota begitu, ya saya lihat mereka jarang yang pakai masker ya. Jadi ibadahnya itu saya lihat tuh seperti ibadah biasa, physical distancing-nya nggak ada. Ya saya was-was juga, karena saya takut jangan sampai bawa virus kan, ya. Betul. Gitu. Jadi apa karena mereka merasa jauh dari kota, gitu ya. Jadi saya lihat mereka ibadah seperti biasa. Memang kita yang di kota ini yang Was-was. Kalau lihat memang kota-kota besar ya, yang mobilitas manusianya cukup tinggi, orang datang dan perginya cukup tinggi. Seperti Jakarta kan cenderung naik terus karena pintu lalu lintas datang dan pergi itu kan sangat terbuka lebar kan. Betul. Ya. Nah, ini masuk pertanyaan itu ya. Bagaimana nih resep bertahan nih Kak dalam melayani generasi di saat masa sukar? Ini ngomong 2020 nih. Ini kan pasti strugglingnya banyak nih pelayanan generasi. Kira-kira resepnya gimana nih? Ya memang bicara generasi kan berarti mulai dari anak-anak ya. Ya. Yang kita tahu sekarang itu sampai kepada orang-orang muda ya. Yang paling struggling itu orang anak-anak ini. Ya, karena kan harus di rumah, yang nggak bisa kemana-mana. Kalau beberapa gereja kan yang teens, youth sudah mulai bisa ya dengan protokol kesehatan. Jadi kalau ditanya gimana tips bertahan ya, salah satu yang harus terus kita lakukan ya mungkin kedengarannya sangat biasa ya. Seperti Nehemia waktu dia dibuang ya. Dan dia harus bergumul dengan pelayanan generasi yang akan
meneruskan kembali ya apa yang jadi rencana Tuhan bagi bangsa Israel. Ya. Ya, ada satu beban di hatinya membawa dalam doa. Nah, ini yang harus kita terus lakukan. Sehingga apa? Sehingga di tengah keadaan seperti ini, generasi ini tidak tertidur. Ya. Betul. Di tengah keadaan seperti ini, di mana kita sulit untuk ketemu secara face to face begitu ya. Kalau dulu kan kita bisa adakan pemuritan, mungkin kelompok-kelompok kecil, ya langsung berjumpa, langsung bisa tahu keadaan mereka. Nah, ini tentu kita punya tantangan tersendiri. Ya, paling kan komunikasinya paling banyak kan lewat media ya. 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 Menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu ya. Yang kalau kita lihat juga dalam proses belajar kan juga struggle ya. Iya, betul. Anak-anak kadang-kadang lihat Zoom, tapi dia bisa main game gitu. Jadi ini perjuangannya banyak sekali. Orang bisa ibadah online tapi nggak fokus gitu. Ya. Nah, bagaimana kita bisa bertahan? Nah, saya pikir harus terus mengerjakan pelayanan generasi ini. Ya, dengan terus berdoa, ya, berdoa supaya apa? Supaya ya di alam roh kita percaya ini peperangan rohani tentunya. Yes. Ya, peperangan rohani yang berbeda di mana kita menghadapi berhala-berhala baru tentunya. Bisa orang malas, bisa orang jenuh, ya bisa orang jadi punya alasan untuk tidak ya beribadah gitu. Ya. Nah, kita ini para pelayan generasi ya dituntut untuk ya tetap bertekunlah untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Ya. Kenapa kita harus berdoa? Tentunya di dalam doa kita percaya kita sendiri dikuatkan. Ya. Di dalam doa kita percaya ada hikmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Karena tentu melayani setiap orang, setiap tempat, budaya itu kan sangat berbeda-beda, Dimas. Ya, Di salah satu yang harus kita lakukan yaitu banyak waktu untuk ya, duduk diam di kaki Tuhan, sehingga kita pun punya kekuatan ya, kekuatan untuk mengerjakan pelayanan generasi yang memang nggak mudah. Terus saya katakan tadi anak-anak, ya mereka harus dipikirkan bagaimana orang tua mereka juga yang harus kita bisa layani supaya mereka orang tua kan banyak yang stres juga. Iya, betul. Ya, sehingga secara kesehatan mental kan banyak gangguan nih. Iya. Gitu. Iya, karena Gitu, di Mas. tempatku juga banyak anak-anak yang orang tuanya belum izinin beribadah, anak-anak youth-nya. Jadi ya kita nggak bisa maksa sih, tapi ya kita terus itulah kekuatan Komsel kan. Jadi struggling banget dengan ya itu. Kembali lagi bener sih, setuju bahwa emang kita harus kembali ke sumber ide itu, sang sumber ide sendiri yaitu Tuhan yang kasih hikmat. Ya. Yang jelas kan kita harus tetap kasih makan ke setiap domba-domba kita. Dan itu yang cukup berat adalah mereka yang apa namanya terpapar. Kita kan juga cara pendekatannya juga pasti berbeda gitu. Ya, dan tapi ya tetap komunikasi sih yang kita tekanin sih, bahwa karena kan ini nggak ada yang tahu ya, nobody know kapan sih kapan selesai selesai gitu, nggak ada yang tahu kan. Ya emang jalan satu-satunya kembali ke Tuhan, dan sumber hikmat itu pasti dari Tuhan ya, gitu ya. Ya emang kayaknya itu kayak klasik, tapi emang nggak ada jalan lain gitu ya, betul kayak. Kan dari situ nanti baru kita akan ketemukan hal-hal yang baru ya. Jadi seperti kata Dimas itu, ya master segala ide itu, kreativitas itu ada di Tuhan. Betul. Ya, dulu kita mungkin tidak terlalu punya kendala ya dengan pelayanan generasi. Ya kita bisa jembatani dengan teknologi, dengan mungkin pelayanan yang kontekstual gitu ya, dengan warna mereka, budaya mereka, kita bisa lakukan di gereja, ya dengan mungkin tampilan yang lebih oke, dengan pendekatan-pendekatan yang lebih masuk ke mereka, kan begitu. Tetapi kan sekarang ya karena seperti kata Dimas, orang tua aja kadang masih membatasi ya, melarang mereka untuk bisa bersosialisasi. Ya kita mengerti itu karena ada kekhawatiran banyak orang muda kan yang OTG. Ya.
Kalau OTG kan bahaya ke orang tua kan begitu. Ya, Jadi kita betul. bisa memahami itu. Nah, sekarang kan apakah kita tidak melakukan pelayanan generasi dengan keadaan seperti ini? Ya, tetap harus melakukan. Ya, tetap harus dikerjakan gitu ya. Yes. Cuma memang mengerjakannya harus terbiasa. Kita mungkin nyaman dengan yang dulu, tapi kita kan nggak bisa bilang, waduh dulu lebih nyaman ya. Mau nongkrong di mana bisa, Ya, ya mau komsel dulu, bisa tinggal kontak-kontak, ketemu, ya ketawa-ketawa, sharing, enak. Nah sekarang harus terbatas semua. Tapi kan pelayanan generasi ini harus tetap dikerjakan. Ini jadi tantangan tersendiri buat kita yes. para pelayan generasi. Ya, dibutuhkan ketekunan kan untuk bisa menjangkau ataupun mendampingi generasi ini. Ya, dan itu perlu struggling yang luar biasa ya. Ya, emang di awal-awal pandemi kan kita sempat ngobrol bahwa Tuhan itu seperti menghilangkan semua yang tidak esensi dan buat semuanya yang esensi Mhm. itu jadi yang utama ya. Jadi ibadah dulu kan orang Ya, ya, beranggapan bahwa ibadah tuh ada jemaat yang belum dewasa carinya AC yang dingin, musik yang bagus. ya, Sekarang sekarang hal seperti itu akan susah gitu karena orang orang dikembalikan bahwa kita harus punya penyembahan pribadi. Dulu orang mengandalkan WL yang terbaik. Sekarang kan mau nggak mau itu orang sedikit dipaksa tanda kutip untuk memiliki penyembahan pribadi sendiri. Dan pribadi. Iya, ya itu pasti treatmentnya nggak bisa dengan cara yang lama ya. Dan eh, new normal ini kita kalaupun COVID ini selesai, kayaknya nggak mungkin kita kembali ya. Cara yang hari ini itu pasti akan nggak mungkin kita kembali ke cara-cara yang dulu lagi karena ada istilah yang kemarin Kak Yordan Panggabean ngomong tuh ada next normal yang hari ini kita new hmm. normal ini masa transisi dan kita nggak tahu ke depannya pasti ada normal-normal baru yang kita harus cepat adaptasi gitu. Kalau enggak kita akan ketinggalan gitu ya. Iya, iya, iya. Ya, Ya, memang kalau berharap kembali ke keadaan seperti dulu mustahil kayaknya ya. ya, Jadi kita benar-benar. untuk sebuah budaya baru sebenarnya ini, termasuk budaya baru dalam pelayanan, budaya baru dalam Hmm, menjalani iman kita secara pribadi, ya, secara personal seperti tadi itu bahwa hal-hal yang tadinya kita berharap kepada satu orang pemimpin, pengkhotbah yang baik, worship leader yang tanda kutip dia punya talenta yang bisa membawa orang dalam hadirat Tuhan, musik dan lain sebagainya. Itu sepertinya mengingatkan kita ya bahwa memang bukan hal itu yang utama. Ya, jadi kalau selama ini bisa saja hal-hal yang sebenarnya aksesoris menjadi yang utama malah ya, dilupakan kan. yes. Ya, tetapi yang sekarang ini malah itu setiap orang ya harus ya belajar untuk menjadi ya penyembah ya kan, bukan Ya, ya. hanya sekedar penyanyi gitu ya, tapi menjadi penyembah di hadapan Tuhan. Ya setiap orang harus belajar untuk ya mulai mencari tahu kebenaran firman Tuhan, bukan Ya, dengan berharap kepada ya satu dua pembicara gitu ya, karena waktu-waktu ya berdiam itu menjadi waktu kesempatan kita untuk belajar. ya. Dan tadi ya malah kita sekarang kalau lihat orang nggak pakai masker aneh gitu kan, kalau nggak pakai Betul, masker betul, kan betul. jadi kita pun Ya, ya, aneh ya. gitu ya. Dulu kan kita kalau pakai, mungkin orang dulu pakai masker aneh banget nih orang, tapi sekarang kalau orang nggak pakai masker kita pun kalau lupa, waduh, ya jadi lain sendiri kan Ya, begitu. ya, Berarti ya. nanti betul akan ada hal-hal yang kita anggap nggak normal menjadi normal ya, Betul. karena COVID ini. Dalam pelayanan pun nanti begitu. Dan mungkin ini masa-masa transisi. Memang kayak kemarin itu saya berjumpa dengan beberapa orang yang bicara tentang ibadah online begitu. Ya. Mungkin masih ada orang-orang yang belum siap dengan perubahan, sehingga mereka berkata, aduh membosankan, Hmm. aduh udahlah, jadi malas juga, awal-awal semangat gitu ya. Tapi ya memang kita mungkin harus berjalan nanti tetap paralel nih antara onsite, online. Ini Ya, menjadi sebuah hal yang sangat biasa. Kan ini sekarang kita dipaksa untuk betul.
upgrade kan. Dulu gereja-gereja contohnya ngandalin yang cuma onsite, nggak pernah terpikir punya YouTube gereja, IG, Facebook, dan lain sebagainya, live streaming. Nah, mau nggak mau sekarang kan ya Harus semua gereja dituntut wajib. untuk bisa, gitu, Ya, ya, ya. Ya, bisa dulu mengerjakan. saya ingat banget ngebum itu 2018 sudah ada idenya. Kurang jelas nih Mas. Oh, ya. Ngebum itu ngebum 180. Oke, udah kedenger nggak? Sorry, Cek, suaranya kok kurang jelas ya? cek, cek. Udah? Udah denger nggak? Belum nih, belum, masih Oh, belum. masih agak jauh ini. Oke. Udah? Oke, sorry sebentar Tes, saya tes, ambil tes. itu dulu ya. Karena jadi jauh suaranya. Iya, tadi sempat Kak Joel juga sempat jauh, tapi udah normal sekarang. Gimana Jauh ya. suaraku? Tes, masih Bentar ya, kecil kah? cariin dulu. Masih kecil kah? Masih. Oke, dah. Oke, sudah. Tadi suara saya sempat kecil ya? Iya, tadi sempat kecil juga. Tes, tes. Oh, sebentar nih, saya lagi suruh anak ambil itunya. Headset. Oke, handsetnya. Nah, Mantap. coba Dimas ya. Coba Nogi. Oh, shalom Mas Budi itu. Thank you Mas Budi, sudah besar semua. Iya, kayaknya di tempatnya Kak Joel. Halo, halo. Nah, tempatnya Kak Joel belum nih. Tes, tes, Kak. Nggak kedengeran nih. Halo, halo. Halo, dengaran? Halo, dengar. Suaraku dengar? Sudah, Oke, sudah. sip. Ya, Satu tempat begini nih. dulu ngebom ini juga 2018 idenya, tapi vakum karena berpikir bahwa itu bukan prioritas, tapi hari ini kayaknya pelayanan online jadi sebuah prioritas. Oh, nih Kakak Yoel pernah main bola. Ini ada Budi Suwono. Ini pelayan multimedia nih di gereja kita sekarang. Top. Itu Di Petamburan ya? di kampus ini. Nah, Iya, ini Mas Budi ini sekarang jadi orang paling penting di gereja. Karena dia megang multimedia. Ya, drummer handal itu. Iya, tapi sekarang dia alih fungsi, bukan drummer. Dia sekarang jago multimedia. Iya, Mas Budi. Ya, Mas. Iya, jadi pelayanan online tuh dulu nomor 2 lah. Maksudnya orang beranggapan bahwa pelayanan YouTube itu cari uang lah, cari apa. Hari ini nggak bisa, nggak. Gitu. Dan dan kedepannya kayaknya penggunaan lagu rohani kan sekarang juga sudah ada beberapa label yang sudah membatasi kan. Jadi mau nggak mau gereja mau nggak mau harus punya lagu sendiri tanda kutip gitu, bikin sendiri. Iya, karena kedepannya kayaknya kan seperti itu gitu. Jadi karena ada beberapa label yang saya ngobrol sama teman-teman, ada Kak Bobi Febian itu kan temen itu juga ngomong bahwa kayaknya ke depan tuh bakal kalau gereja nggak mau berkembang, nggak mau segera keluar dari zona nyaman, maka ibadah online-mu akan Kidung Jemaat aja. Karena Kidung Jemaat itu kan free, boleh dinyanyikan. Jadi itu jadi tantangan tersendiri sih, gitu. Jadi tantangan tersendiri buat gereja untuk mempersiapkan lagu-lagu kita sendiri gitu. Buat apa namanya? Buat kita mempersiapkan diri yang terbaik. Karena kedepannya kayaknya pelayanan online jadi yang utama. Sekarang kan di IG Live gini, ada lagu masuk, langsung berhenti. Jadi misalnya tetangganya kayak Yoel nyetel lagu sekuler apa gitu ya, masuk gitu ya.
itu akan mati karena menganggap bahwa lagu Hak itu cipta ya? ada hak ciptanya, iya. Jadi IG Betul, ini betul, sangat, betul. kalau IG ini sangat sangat ketat banget. Ya. Kemarin saya Hmm. bikin kartu ucapan itu dengan bentuk video, dalam bentuk saya ambil dari YouTube, saya tes dulu di IG, di IG aman, saya Oh, baru posting. Ternyata di YouTube kena. oh Dua iya. menit terakhir itu ada tulisannya. 2 menit terakhir itu lagumu, audionya terpaksa harus kita matikan gitu dia bilang. Karena itu ada kamu Hmm. melanggar. Jadi IG udah saya pikir lolos, ternyata YouTube Facebook kena gitu. Tapi oke, okay, maksudnya dia hanya Iya, akan lagu di menit ke berapa itu akan hilang. Dan iya, iya, iya. hal-hal kayak gitu tuh kayaknya ke depannya makin kita harus biasa gitu. Ya, Ya di mungkin gereja jadinya belajar dalam apa ya? eh Terpaksa harus belajar gitu ya. Dipaksa, dipaksa. terpaksanya dalam keadaan positif ya. Dipaksa kan. Jadi siapa Betul. yang nggak mau akan apa ya? Tertinggal memang. Ya, Ya, jadi itu satu hal yang positif ya, membuat gereja mau belajar karena memang ke depan ini kan kita tahu betul ya, ini kan teknologinya kembangannya kan luar biasa ya, bukan cuma ya di dunia, kalau dunia sekuler ya, dunia pelayanan pun perkembangannya luar biasa. ya, Jadi jemaat betul. sekarang bisa kan mau channel mana yang dia mau Betul, gitu ya. betul. Oh, itu lebih Jadi ngeri kita pun lagi ya. iya, gereja-gereja. Jadi gini, gereja bisa aja mungkin dia gereja nggak terlalu besar, tapi pelayanan medianya kalau canggih bisa menjadi pengaruh kan begitu. Betul, betul, Nah, betul. mungkin juga orang-orang di dalamnya kreatif untuk menyajikan pelayanan media. Nah, itu bisa menjadi pengaruh yang sangat baik memang. Ya, ya, ya. Dan itu emang sekarang pulpit kita berubah ya. Jadi mimbar kita sekarang udah bukan lagi mimbar gereja, tapi dimanapun kita bisa bicara kebenaran firman Tuhan ke IG Live. Ya, Ya. jujur pertama saya Cuma saya nggak, ya, ya, nih, Dimas konsisten terus, ya, keren. enggak lah. Harus Ya, belajar tuh. aslinya nggak pede, tapi ya untung saya punya kakak-kakak rohani yang luar biasa. Salah satunya Kak Yoel yang mau jadi tamu. Iya, iya. Iya, ya, tapi itu bener sih. Ya kita juga harus investasi. Dulu saya awalnya juga dari handphone, terus ada temen kasih, ayo aku kamerain. Sekarang yang edit video saya sendiri. Ya tadi dipaksa Oh, karena kebetulan yang ngedit anak youth saya lagi sakit, empedunya berpasir gitu kan. Akhirnya dia minta rest, istirahat. Ya mau nggak mau, saya bilang Tuhan ini rencana Tuhan loh. Kenapa sih harus ada rintangan gitu kan? Saya bilang ini rencana Tuhan bukan sih. ya, Terus sampai satu titik saya bilang, walaupun rencana Tuhan ada tantangan, ya gaspol aja gitu. Kamu ya harus belajar karena kalau bicara desain saya 2 dimensi. Kalau 2 dimensi saya masih jago. Tapi begitu ngomong video saya angkat tangan. Tapi bener-bener ah, dipaksa sih, dipaksa bener-bener sampai akhirnya sekarang lumayan bisa lah gitu. Ya itu sih ya. tantangannya sih banyak banget. Ya kayak Kak Fani Paendong Jakarta itu juga luar biasa kan. Everyday saya bilang gila kamu tiap hari ya. Saya seminggu 2 kali Ya, aja haleluya. Kak Fani Paendong itu luar biasa itu. Aku bilang wah kamu tiap ya, hari luar biasa. Aku nggak sanggup tiap hari. betul. Iya. Dan di Jawa Timur sih ada beberapa teman yang sedikit saya provokatorin untuk buat IG live gitu ya, puji Tuhan sih. Hmm, Karena nggak gampang sih untuk memulainya gitu. Dan iya, puji iya. Tuhan sih kalau selama ini bisa bertahan hampir berapa ya? Hampir 10 bulan ya. Ya itu ya karena 10 bulan ya. anugerah Tuhan dan eh, ti- kalaupun Seusia ada COVID, seusia COVID. dan kalaupun ada tamu-tamu yang cancel Hamin 3 itu ya haleluya. Nggak apa-apa. Ada 1 2 aja sih. Tapi oke lah. Ya, ya, Namanya proses ya. kan.
Jadi ketika jalan dalam rencana Tuhan bukan berarti jalan tol kan, tetap ada proses, tetap Ya, ada hambatan. Hanya gimana sikap kita. ya, Jujur awal-awal tuh, aduh, ini bener rencana Tuhan nggak sih? Gitu. Tapi ya puji Tuhan sih, puji Tuhan bahwa pelayanan online tuh luar biasa. Dan saya juga belajar dari Kak Andre Imam yang peralatannya canggih banget. Itu saya bilang, wah ya, itu dia tiap hari juga kan ya, jam 7 kalau nggak ya salah. Di IGTV ya, itu, ya. aduh, luar biasa. Saya salut sama orang-orang seperti itu. Saya seminggu sekali aja udah haleluya gitu ya. Dan dia continue. Wah, itu orang-orang yang luar biasa sih. Ya. Nah nih, tadi kan tema kita hope kan. Pengharapan. Masuk ke 2021 nih. Dari Kak Yoel sendiri, harapannya buat generasi gimana nih, Kak? Ya, harapannya kan tentu memang kita rindu ada kebangunan rohani ya untuk generasi ini. Ya, harapannya kita ingin generasi ini bahwa bisa alami Tuhan lah. Gitu. Karena kita bisa melihat sekarang tantangannya kan banyak ya, tantangan teknologi. Ya, mereka punya berhala-berhala baru kan. Yes. Ya, kita punya berhala baru, games lah. Ya, ini jadi tantangan tersendiri. Gitu. Jadi kalau melihat pelayanan generasi ya di masa krisis ini ya memang kita nggak boleh nyerah, itu yang pertama ya. Yeah. Terus kita pelayanan sekarang ini kan banyak kali ini pelayanan lebih ke arah personal ya, bukan panggung lagi yang jadi melayani ya, tetapi kita mulai pribadi-pribadi bisa menjangkau mereka ya, mempersiapkan mereka karena memang tantangannya ke depan kan kita nggak tahu. Dan yang kita lihat, tahu firman Tuhan katakan dan kan makin sulit ya. Dan akan makin sulit. Jadi kalau anak youth kita contohnya nggak banyak ya, taruh cuma 10, 15, 5 orang ya, ini menjadi kesempatan di mana kita mempersiapkan mereka menjadi anak-anak muda yang militan ya, bukan cuma anak-anak muda yang senang dengan entertain, senang dengan acara ya, tapi benar-benar hal-hal yang esensi tadi ya, mungkin kesempatan untuk sama-sama ya baca Alkitab ya selama setahun, bisa sharing ya apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka takutkan ya, pelayanan-pelayanan lebih ke arah pengembaraan secara pastoral untuk pelayanan generasi. Jadi seperti Dimas lakukan ini hal yang positif memang ya, lewat media kita bisa lakukan untuk mereka ya. Jadi kalau pengharapan kita untuk pelayanan generasi di tahun ya 2021 ini, kita tentu berharap para pelayan generasi tidak menjadi jenuh, ya, tidak menjadi lelah, ya. Karena memang melelahkan, lebih capek ternyata ketika kita on-site dengan lebih capek online. Betul. Ya kita pikirkan online enggak juga, gitu ya. Jadi ini dibutuhkan stamina yang ya kuat ya, karena kita ini perjalanan ini cukup panjang dan kita tak tahu, walaupun orang berharap dengan adanya vaksin, keadaan belum tentu ya, vaksin baru ketemu ada varian baru vaksin belum keluar BPOM-nya ya, level halalnya sudah ada varian yang baru, jenis baru lagi. Nah, itu kan bikin kita rasanya waduh, gimana ya mau menjalani kehidupan ini gitu ya. Tetapi kan kita harus menaklukkan ya intimidasi ya. Karena intimidasi ini kan terus nih, aduh ini gimana ini mau melayani seperti ini. Ya, kita harus memikirkan hal yang baik. Melihat ya dalam Mazmur 126 itu ayat 1-6 dikatakan itu pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Judul perikop Mazmur 126 ayat 1-6, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Dikatakan nyanyian ziarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ayat 4, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai.
orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang. Nah ini, dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Ya, dari perikopnya ini kan jelas Dimas, dikatakan pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Yes. Karena di tengah-tengah penderitaan banyak orang yang putus pengharapan. Ya, di tengah-tengah penderitaan banyak orang akhirnya menyerah dengan keadaan. Ya. Padahal keadaan itu kan sebenarnya hanya bagian dari perjalanan kehidupan. Ya. Seperti bangsa Israel pada waktu mereka kan di pembuangan. Ya. Mereka tahu bahwa Israel sudah hancur, Yerusalem temboknya sudah rubuh. Tapi lihat nih, dikatakan pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nah, gimana supaya kita sebagai pelayan generasi ini ya bisa tetap punya pengharapan yang kuat? Ya, Ibrani mengatakan pengharapan itu sawi yang kuat dan aman bagi jiwa. Nah, gimana pengharapan itu supaya menjadi pengharapan yang bukan cuma lahir dari diri kita, ya, hanya semata-mata dari ya menyemangati diri kita, sungguh-sungguh pengharapan yang dari Tuhan. Nah, dikatakan dalam ayat 1 itu, kalau kita lihat ya, ketika Tuhan, diulang-ulangi sama Mazmur. Ketika Tuhan, ya, memang berharap itu memang awalnya itu harus dasarnya kepada Tuhan. Yes. Gitu ya. Jadi berapa kali dari ayat 1 ada kata Tuhan, ya, ayat 2 ada kata Tuhan, ayat 3 ada kata Tuhan, ayat 4 ada kata Tuhan. Terus yang menjadi sentral dan pusat pengharapan itu memang Tuhan. Ya, termasuk kita untuk melayani di generasi ini ya, tetap kita harus memandang kepada Tuhan. Ya, hampir semua kalau kita lihat sekarang ya, semua kemampuan kita, ya, keahlian kita, ya, semua strategi kita, ya, hampir semua harus diturunkan. Ya, mungkin dulu Dimas, teman di lokal sudah mau bikin ini untuk pelajar, mau bikin ini untuk mahasiswa, mau bikin ini untuk anak-anak. Wow, hampir semua itu kan sudah kita punya planning yang jauh ke depan, tapi semua itu diturunkan karena apa? Keadaan. Nah, sekarang gimana ya? Kepada Tuhan ya. Kita berharap hanya Tuhan tolong ini. Tuhan bagaimana ini kayak melakukan pelayanan ini. Ya, sehingga apa? Kalau kita terus ada di dalam Tuhan, paling tidak kita tetap bersemangat. Ya, tetap antusias. Ya, tetap bergairah untuk melayani. Ya, karena nggak gampang loh. Ya, kalau orang udah kehilangan semangat melayani, gimana bisa melihat generasi ini bisa lewat Tuhan? Kalau kita para pelayan generasi sudah akhirnya kehilangan gairah, semangat, kehilangan kreativitas, gimana bisa melihat? Nah, karena itu pemazmur di tengah penderitaan itu berkata, ketika Tuhan, ketika Tuhan. Nah, kemudian bagaimana lagi? Dikatakan pada waktu itu mulut kita penuh tertawa. Yes. Dia sudah punya visualisasi baik. Ya, jadi ketika kita melayani satu generasi, kita harus melihat bahwa mereka ini orang-orang yang dipersiapkan Tuhan, dipakai oleh Tuhan, yang menjadi orang-orangnya apa? Pemimpin masa kini dan pemimpin masa yang akan datang. Ya, jadi kita harus punya harapan bahwa yang kita layani ini adalah bukan sesuatu yang sia-sia. Kita tidak menabur sesuatu yang sia-sia. Kita menabur dan kita percaya ya bahwa kita melihat ya seperti orang bermimpi di kandang, memvisualisasikan ya anak rohani kita ini menjadi pemimpin sekarang dan pemimpin masa depan. Anak rohani kita ini sedang kita persiapkan mereka menjadi orang yang kuat ya menghadapi tantangan generasi pada generasinya. Ya, karena setiap generasi kan punya tantangannya tersendiri. Ya, makanya dikatakan pada waktu itu mulut kita penuh tertawa, ya, lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu belum terjadi, tapi kita sudah apa? Bisa membayangkan, memvisualisasikan. Makanya dikatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang kudus, semua yang baik, pikirkanlah semuanya itu. Ya, jadi di tengah-tengah keadaan yang makin buruk ini, yang harus kita jaga itu juga pikiran kita. Yes. Ya, kita jaga. Kadang-kadang kita kan melayani, sudah melayani susah. Lagi kadang-kadang akhirnya ada anak muda kita mungkin ninggalin Tuhan, ya. Kadang-kadang ada intimidasi bahwa kita ini bukan pelayan generasi yang baik, ya. Kadang-kadang ada intimidasi bahwa ya pelayanan kamu sia-sia. Akhirnya orang mundur lah, udah nggak mau melayani, ya. Nah, jadi hal-hal yang benar itu kita harus bayangkan, kita harus pikirkan dalam pikiran. Tapi kan nggak cukup cuma dibayangkan. Makanya ayat 5 dikatakan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Artinya apa? Orang yang bertindak, gitu ya. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Jadi menabur, ya, walaupun memang lagi nangis nih. Makanya 6, orang yang berjalan maju dengan menangis. Ya, nangis nggak apa-apa.
Itu tanda kita memang manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kadang-kadang kita nangis karena apa? Kesulitan yang kita hadapi, penderitaan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi. Nangis bukan tanda cengeng, tapi nangis ya bukan membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang dikatakan berjalan maju dengan menangis, walaupun sulit, kita harus tak maju. Kita harus dengan ya, contohnya guru-guru sekolah minggu, ya, bagaimana caranya? Memang susah, sulit. Ya, bisa bikin video-video rekaman, cuma 1 menit, 2 menit setiap hari kirim ke anak-anak. Ya, suruh orang tuanya dengerin bersama mereka. Terus, sehingga apa? Memang akan membutuhkan apa? Waktu yang tadinya mungkin cuma sekali seminggu persiapan. Ini setiap hari harus persiapan kan? Harus mikirin nih. Seminggu digilir, mikirin nih, besok nih renungan kamu ya, besok renungan kamu ya. Tapi percayalah, kalau kita terus maju, walaupun menangis sambil menabur benih, artinya apa? Kita lakukan sesuatu untuk generasi ini, kita tak berbuat sesuatu untuk generasi ini, walaupun keadaannya lagi susah, pasti dikatakan pulang dengan sorak-sorai, sambil apa? Membawa berkas-berkasnya, pasti ada tuayan. Kita punya generasi ini. Jadi memang di tengah-tengah keadaan yang sulit ini, kita nggak boleh kehilangan pengharapan. Supaya kita nggak hilang pengharapan, harapannya pada Tuhan, karena pengharapan dalam Tuhan nggak pernah mengecewakan. Ya, supaya kita nggak hilang pengharapan, milikilah iman, melihat ke depan dengan apa? Dengan pikiran yang benar, pikiran yang baik. Bahwa walaupun sudah seperti ini, akan lahir generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang siap berperang. Kalau tidak ada Goliat, Daud tidak akan muncul, ya kan? Daud tidak akan kelihatan. Keadaan yang waktu itu lihat, akhirnya keadaan takut itu ISIS. Goliat yang tadinya nggak terlihat, ternyata apa? Ada orang yang luar biasa di tengah-tengah bangsa Israel. Dan kita juga berharap begitu, bahwa krisis ini tidak membuat generasi kita makin hilang, tapi generasi kita makin kuat. Apa? Kita gembalakan, ya, kita kasih kepercayaan. Dan kalau kita lihat ya, sekarang ini bahkan dari hasil survei, bahwa mau nggak mau pelayanan hari-hari ini itu harus lebih banyak dipercayakan kepada orang-orang muda. Ya, anak-anak remaja. Kenapa? Mereka sangat akrab dengan teknologi. Ya, di gereja lokal saya sendiri, ya, bicara tentang teknologi yang paling banyak mengerti itu pasti anak-anak muda, anak-anak remaja. Ya, mereka sangat cepat, ya, sangat peka dengan perubahan-perubahan, ya, teknologi ini. Jadi ini kesempatan sebenarnya. Orang-orang tua ya lebih banyak bertanya. Saya lebih bertanya kepada anak saya, ya kan? Ini gimana? Ini gimana? Ini gimana? Ya? Yang penting kita yang lebih tua jangan malu bertanya aja, nanti sesak napas kan? Betul. Ngerti kan begitu? Ya, jadi ini sebenarnya menjadi satu kesempatan di mana kita mulai kasih kepercayaan pada orang-orang muda dan anak-anak teens, untuk mereka bisa apa? Bisa mengapresiasikan diri, bisa memakai talenta mereka untuk melayani. Ya, jadi kita nggak boleh menyerah. Ya, boleh aja ada penderitaan, ada kesulitan. Ya, tetapi kita ya pasti diberikan Tuhan cara-cara yang baru lah. Ya, ini kita perlu ide-ide yang baru, ide-ide yang segar. Ya, memang masih gamang, kita juga masih gamang kan. Ya, tapi mau nggak mau, ya seperti saya katakan tadi, menurut survei orang mulai bosan dengan ibadah online. Ya, orang mulai jenuh dengan ibadah online, kan begitu. Nah, terus berpikir gimana caranya ya? Ya, orang mulai beralih, kayak kemarin kan yang biasanya YouTube, orang mulai beralih ke Zoom supaya Zoom bisa tahu, bisa bangun, begitu kan? Ya, jadi ya hal seperti itu harus terus dievaluasi. Kira-kira pelayan kita ini mendarat nggak? Kira-kira kita bikin ibadah streaming yang nonton berapa orang, ya kan? Terus dia ngikutin dengan baik nggak? Nah, itulah makanya tetap kelompok-kelompok kecil, ya, yang harus kita jaga, harus dijaga memang. Supaya kita bisa tetap ya membangun hubungan, ya, supaya kita bisa tetap ya satu sama lain terhubung. Nah itu Bang Ferdinand putar-putar itu, ya, KPW Jakarta Barat, ya betul. Anak muda saya betul, ya, karena kalau nggak percaya ya pasti akan kewalahan orang-orang tua. Ya,
kemarin ada teman cerita di beberapa universitas orang-orang yang tua memilih pensiun dini karena mereka nggak kuat ya, dengan Zoom, ya terus terang Zoom apa mereka nggak bisa ya. Jadi memang harus dipercaya, dimuridkan, dan ini kesempatan yang baik. Siapa tahu nanti seperti saya katakan tadi, karena ada Goliat, ada tantangan, akhirnya muncul Daud. Ya, jadi tantangan bisa menjadi kesempatan di mana ada Daud-Daud yang baru di pelayanan kita yang muncul. Pernah kita pikirkan tadi tentang mereka. Dan itu benar, itu kita lihat juga di gereja lokal di mana saya melayani. Saya lihat, wah ini anak ya, yang tadinya kita pikir nggak punya keahlian, ternyata dia orang IT, ternyata dia orang-orang yang sangat menguasai pelayanan media, ya, dan muncul orang-orang baru. Mereka yang bikin mereka yang bikin caranya seperti apa, mereka atur sendiri, dan itu sesuatu yang amazing ya, sesuatu yang luar biasa. Ya betul. Ya dan entah ya secara umum ya, kalau di Puji Tuhan di gereja yang itu, yang gereja yang saya layani juga di tempat ini di Malang, itu tema depan tahun ini adalah legacy. Jadi bicara tentang generasi, jadi harapan buat generasi, bagaimana mempersiapkan legacy. Wah itu bikin jujur secara pribadi saya bikin semangat sih, karena pasti ada anak-anak muda yang bakal dikasih kepercayaan lebih gitu ya. Dan ini waktunya generasi muda untuk jangan down, tapi malah harus up waktunya untuk mereka bertumbuh. Dan Ngebum ini 180 saya kasih kesempatan mereka untuk setiap bulan ya, itu selalu mereka nyanyikan, mereka yang bisa nyanyi untuk bisa bikin lagu, maksudnya untuk cover musik gitu. Walaupun lagunya masih ciptaan saya, tapi saya pun juga akhirnya investasi, karena kemarin kebetulan lihat Billy Simpson ngadain untuk songwriter, saya langsung hubungi anak youth saya yang bisa nulis, saya bilang kamu harus ikut, saya bayarin 50%. Ya di tengah krisis kita emang harus nabur gitu ya, maksudnya kita di tengah keterbatasan kita, saya bilang jangan aku tuh yang bisa ciptain lagu, aku ciptain lagu juga otodidak, itu full of grace, benar-benar kasih karunia. Kalau bisa ada orang lain dong. Dan aku bilang kamu aku invest, tapi kamu belajar yang sungguh ya, nanti kamu buat adik-adikmu gitu kan. Jadi berharap kedepannya akan muncul banyak-banyak pencipta lagu dari anak-anak youth juga gitu. Jadi emang benar sih, harus kita tadi menabur di saat krisis itu ya emang bukan hal yang mudah ya, tapi ketika kita tahu bahwa emang harus ada yang kita keluarkan buat investasi buat anak-anak generasi kita, itu menyenangkan sekali gitu kan. Dan sama seperti renang ya, renang kalau kita mau tenggelam, ketika kita diem kayak batu mati kan. Kalau kita gerak terus malah activity ya, malah selamat gitu kan. Ya sama di saat krisis ini kita harus gerak terus ya. Kadang tuh ketika saya lihat IG-nya siapa, oh ini bagus nih, ada seminar bagus, saya kasih teman-teman, ayo ikut. Jadi DPA punya acara Hot Milk itu bagus banget itu. Ya kan, dan itu keren banget. Gimana kita bisa tahu hatinya orang-orang di atas kita untuk generasi ini, dan itu hal yang keren banget sih. Jadi hal-hal kayak gitu tuh yang jadi inspirasi sih buat kita pelayan generasi, untuk kita terus buatin wadah gitu. Karena saya berharap Ngebum ini juga nextnya kedepannya bukan lagi saya gitu. Saya ini lagi nyiapin konten, saya lagi nyiapin ruang supaya nanti kedepannya anak-anak aja yang akan ngisi gitu. Jadi saya siapin rumahnya, anak-anak nanti ke depan saya latih yang khotbah, nanti dari generasi ketua-ketua komselnya saya latih dulu, saya ajarin, nanti ke depannya bakal seperti itu gitu. Jadi hari ini masih hampir 80% masih aku, karena aku nyiapin rumahnya nih. Nyiapin rumahnya supaya anak-anak tahu ini rule-nya seperti ini, aturannya seperti ini. Ya emang itu waktunya waktunya kita untuk melatih mereka sih. Bener, setuju banget sih. Setuju banget Kak, bahwa
Iya, Ya webinar-webinar yang hampir ada. semua Hmm, ya media sosial, ya lebih banyak media mau nggak mau yang sangat mengerti lah. Mereka ini orang-orang muda ini sangat mengerti dengan pelayanan media itu. Jadi kesempatan untuk kita kasihkan mereka kepercayaan. Tinggal kita betul, melatih, tinggi sih, mendampingi bahkan ya. Kadang-kadang mereka belajarnya kan sekarang sumbernya banyak ya, lewat TikTok betul. lah, lewat YouTube. Nah, mereka udah luar biasa. Kemarin saya ada teman anaknya masih kelas 4 SD udah bikin pizza. Waduh, pizzanya enak banget gitu Oh kan. ya? Karena apa? Belajarnya lewat TikTok ya gitu. Jadi memang mereka punya pintu untuk belajar itu sangat Ya, luas. ya, ya. Dan Kita sangat sayang kalau kita tidak kasih kesempatan untuk mereka bisa terlibat dalam pelayanan kita. ya, dan kita nggak boleh anti ya. Dengan TikTok, IG, wah, ya. Ini saya sampai hari ini masih penasaran sih, pengen buat pelayanan buat TikTok, tapi saya terbatas. Anak saya lebih jago. Anak saya umur 9 tahun lebih jago daripada saya. Istri saya, itu lo belajar Iya, ngedance sama anakmu. Aduh, angkat tangan saya. Saya kalau nyanyi oke lah, kalau khotbah oke, kalau ngedance jangan deh. Ya, iya. saya bilang, saya belum ketemu anak-anak yang cocok sih untuk bangun Nah, pelayanan saya di bikin TikTok. akun TikTok belum jalan-jalan tuh. Apa? Apa Kak? Bikin akun TikTok juga, Nah bikin. itu Cuma belum belum tuh. bisa. Anak-anak youth masih ngerencanain sih, tapi saya bingung juga konsepnya kan, karena itu dunia yang jauh lah. Saya harus belajar sama anak-anak. Ya, Ya, seusia juga sih. kita kalau lihat TikTok, aduh jauh banget, ya kan. Ya, Ya, walaupun ada yang akun blessing itu bagus banget, dia bisa khotbah 1 menit di TikTok dengan sangat bagus, itu keren banget sih. Iya, ya, ya, ya. iya. Wah ini Kak, Wah, ada. sebenarnya di G Live yang update ini yang terbaru ini bisa ngobrol 4 jam, Kak. Tapi jangan deh. Kita Nggak ngobrol apa-apa. sampai jam 7 aja. Ya, Ya, oke. Sebelum mengakhiri mungkin closing statement nggak? Sebelum kita mengakhiri IG ini. ya, tentu kesulitan ini akan memunculkan peluang-peluang baru. Seperti saya Yes. katakan tadi ya, bahwa kesulitan yang dihadapi bangsa Israel ketika melawan Goliat memunculkan seorang yang bernama Daud, gitu ya. Nah, tapi kita pun tidak bisa seperti Saul yang merasa tidak aman ketika ada orang-orang baru, Ya. yang jauh lebih baik, jauh lebih mungkin dipakai Tuhan, dan itu kita lihat hari-hari ini dalam semua ya, krisis selalu melahirkan sebenarnya hal yang baik kalau kita bisa melihat dengan jeli apa yang sebenarnya Tuhan ingin kerjakan. Ya. Kemudian di tengah keadaan yang sulit ini, yang kita belum tahu sampai kapan ini, kita nggak boleh akhirnya berdiam diri, ya tetap harus melakukan sesuatu, ya berbuat sesuatu untuk pelayanan generasi. Ya makanya kemarin ketika di teman-teman, Kak, Kingdom Kids-nya udah bisa berhenti ya? Wah belum bisa, saya bilang ya kan. Ya. Dan pasti masih banyak orang yang membutuhkan pelayanan Kingdom Kids, saya bilang begitu ya, untuk pelayanan generasi. Diteruskan. Kalau pelayanan anak muda, youth, dan juga teens, karena memang kan sudah mulai bisa ke gereja, dan banyak gereja-gereja yang sudah mulai bisa mandiri, ya kita lebih kasih kesempatan buat mereka bikin sendiri kan. Tapi untuk pelayanan anak di daerah-daerah masih banyak, ya, dan kita tetap lakukan untuk melayani mereka. Jadi di tengah keadaan ini, ya kita tidak boleh berdiam diri, ya menemukan hal-hal yang baru untuk dilakukan, ya. Dan memang nggak mudah juga ya. Seperti tadi kita melihat sekarang, dulu orang Facebook pindah Instagram pindah ke TikTok. Artinya apa? Mungkin akan hal yang baru ke depan ini yang kita tidak duga, yang kita tidak tahu kan, gitu ya. Jadi memanfaatkan ya media sosial tentu dengan bijak, dan sebaik mungkin, ya, supaya kita bisa memberkati ataupun menggerakkan generasi. Wow, terima kasih Kak. Ya nih, sharingnya luar biasa. Ya,
Selasa depan buat teman-teman kita akan ini teman saya satu kampus psikolog juga namanya Bro Honorus ya akan gabung Selasa depan. Karena saya juga psikolog sih backgroundnya, jadi teman satu angkatan Oh, yang bergerak di anak-anak juga dan cinta Tuhan. 2 minggu ini ada psikolog-psikolog yang cinta Tuhan yang saya akan undang di IG Live saya. Jadi supaya kita mempersiapkan di tahun yang baru ini dengan penuh pengharapan untuk kita mengerti bagaimana buat resolusi ataupun menghadapi tantangan-tantangan berkaitan dengan kesehatan tidak hanya fisik, tapi juga mental. Gitu ya Kak ya. Terima kasih Kak Ramanalu. Sebelum mengakhiri bisa doa dulu Kak buat kita semua. ya, mari kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih untuk malam ini. Kami bisa berbincang-bincang lewat IG Live bersama dengan Kak Dimas. Tuhan berkati hampir 10 bulan dia dengan konsisten mengadakan acara ini, sharing lewat IG Live ini. Dan Tuhan tolong ke depan, sehingga setiap apa yang disampaikan membawa pengaruh yang baik bagi setiap orang yang mengikuti dan mendengarnya. Kami berdoa di tengah keadaan yang sulit ini, kami para pelayan-pelayan Tuhan, khususnya pelayan generasi, diberikan Tuhan semangat untuk melayani generasi ini. Diberikan Tuhan semangat untuk memuridkan generasi ini. Kami percaya ini waktu di mana kami memberi banyak kesempatan buat mereka untuk melayani. Dan biarlah kami dengan sukacita bisa berpartner dengan mereka. Kami percaya bahwa akan ada pemimpin-pemimpin masa kini dan masa yang akan datang yang Tuhan sedang persiapkan untuk kami bisa muridkan mereka. Tuhan tolong di tengah keadaan COVID-19 ini, kami pun mohon perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Di tengah banyaknya orang yang terpapar, kami berdoa, biarlah Tuhan melawat, menyembuhkan mereka. Dan kami pun dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Berkati semua teman-teman di seluruh tempat Tuhan, dimanapun mereka berada, yang berjuang untuk pelayanan generasi ini. Kami percaya mereka dipakai dan diurapi oleh Tuhan. Mereka menghadapi masa-masa yang sulit. Mereka mungkin menghadapi keadaan-keadaan yang terbatas karena mereka ada di daerah-daerah yang susah, tetapi biarlah mereka tetap mengerjakan tugas pelayanan generasi dengan baik, dan kami lihat generasi ini bisa dituai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Kak Ramanalu, salam buat keluarga. Terus semangat ya Kak. Yuk Tuhan berkati. Semangat. Thank you. Ya, mari. Yuk, God bless.